definisi pertama adalah tidak usah ditulis dulu. Yuknya sudah bingung mau tulis dengan udah. Kita bisa bicara yang pertama tafsir moderasi dalam arti kita pilih ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang moderasi, baru kita tafsirkan. Itu satu, ya kan? Jadi ini fokus pada ayat apa maknanya. Bisa juga kita berbicara tafsir moderasi adalah apa yang dimaksud dengan moderasi dalam tuntunan Al-Quran. Jadi kita tidak harus berbicara tentang tafsir yang mengandung ayat yang mengajarkan moderasi. Kalau kita balik ini dalam bahasa Arab, tafsir ayatil wasatiyah, ya kan? Nah, kalau Anda mau ini, maka tugas kita adalah mencari ayat-ayat yang langkah pertamanya yang menggunakan kata wasat atau wasatiyah, ya kan? Lalu mencari ayat-ayat yang menggunakan kata yang maknanya juga wasatiyah. Misalnya adil, wasatiyah kan itu al-adl, ya kan? Jadi kita mau bicara soal tafsir ayat-ayat itu, kita cari dulu apa nih, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Bisa jadi kesimpulan itu bahwa Islam mengajarkan wasatiyah itu setelah Allah menciptakan alam raya ini dalam bentuk wasat, ya kan? Nah, ini kita sudah ini tafsir. Dan kalau kita mau bicara tentang wasatiyah secara umum, bagaimana pandangan Islam, boleh jadi misalnya kita bisa berbicara dulu apa sih yang dimaksud dengan wasatiyah oleh Islam. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang-orang yang ekstrim merasa dirinya saya juga wasatiyah, ya kan? Ada itu. Yang ini saya juga wasatiyah. Islam maksudnya wasatiyah itu apa? Nah, ini ada di masyarakat kita. Nah, pertanyaan lain, apakah ketika kita berkata bahasa Indonesia moderasi, orang Barat juga kita moderasi, ya kan? Apakah Barat itu menganjurkan moderasi atau melarang ekstremisme? Saya beri contoh. Boleh enggak saya memaki Nabi? Tidak. Kenapa? Saya tidak menyinggung Anda, ya kan? Kita lihat sekarang. Ini sini, ini sini. Moderasi kalau kita berkata wasat di tengah. Ekstrim di mana? Sini sama di sini. Kalau di sini ekstrim atau bukan? Ekstrim.
Ekstrim. Masih bukan ekstrim di sini. Ya kan? Yang ekstrim di sini. Yang mereka larang ekstremisme. Yang dilarang Islam apa? Melebihi wasat. Melampaui wasat. Jadi kalau sudah ada di sini boleh atau tidak? Tidak. Boleh tak? Tidak. Sudah bukan wasat ya. Ya kan? Saya beri contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di tengah siapa? 7 kan ya? 6 ini. Katakanlah maju 1, 7. Yang di tengah yang mana? Yang nomor 4. Ya Pak? Kalau 5 saja, yang di tengah yang mana? 3. Yang 3. Beda-beda tak sekarang? Beda-beda. Ya kan? Jadi menentukan wasatiyah itu perlu pengetahuan atau tidak? Perlu. Kalau Anda tidak tahu, tidak bisa. Syarat pertamanya untuk mewujudkan wasatiyah, tahu persoalan yang dihadapi. Nah, kita lihat lagi. Kembali kemari. Saya ambil contoh. Wudu. Boleh 1 kali? Boleh. Boleh 2 kali? Boleh 3 kali? Kalau 1 kali termasuk wasatiyah atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Takwil. Stasiun wasatiyah. Dibolehkan atau tidak? Boleh. Wasatiyah. 2 boleh. 3 boleh. Ya kan? 4. Walaupun dalam berwudu. Ya kan? Jadi bisa jadi Anda melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang lain, tetapi selama masih dalam ruang lingkup wasatiyah, silakan. Nah, ini kita banyak begitu. Ini masih dibolehkan kok. Kita toleransi. Nah, tetapi begitu berlebih, ini ada itu di zaman Nabi itu ada sahabatnya wudu 4 kali, tidak boleh 4 kali. Masa tidak boleh? Kan ini air banyak. Walaupun fi nahlin jari. Itu kira-kira wasatiyah seperti itu. Karena itu dalam konteks melaksanakan wasatiyah, syarat pertama tahu persoalan. Jangan berkata, oh, saya kuat kok ini mau sholat apa namanya? Kita ambil contoh yang lebih logis. Saya mau sholat 100 rakaat. Sholat ini. Boleh? Iya, kamu kuat atau tidak? Kalau kamu tidak kuat, kenapa? Baru, apakah ketika kamu melaksanakan itu terabaikan kewajibanmu atau tidak? Saya baru kemarin ada diskusi, ada teman dia mengajukan kita salat tahajud bagus itu ada ini. Saya bilang, saya tidak salat tahajud kecuali kalau saya bangun malam mau nonton bola. Ya kan? Kenapa begitu Pak? Kalau tahajud kita ada 8 orang, kita punya tim diskusi. Kenapa Pak? Saya bilang kalau saya salat tahajud, saya tidak bisa
bangun pagi segar. Kalau saya tidur, saya biasa tidur, saya masuk kamar 9:15. Saya tertidur 10 saya sudah tidur. Bangun tengah malam bukan buat sholat, buat ke kamar kecil. Azan saya bangun. Biasanya kalau malam terus siap ada pikiran, terpikir ini, begitu saya bangun ke komputer nulis. Nah, saya bilang itu kebiasaan sejak muda sampai sekarang. Saya bilang kalau saya tahajud ini tidak apa. Buat saya menulis ini lebih bagus dari tahajud. Iya kan? Kita lihat ini. Nah, sehingga jangan mengukur seseorang apa dia melampaui batas ekstrim atau tidak, atau kurang atau tidak dengan ukuran pribadi Anda. Ukurannya adalah ukuran agama, dibolehkan atau tidak. Nah, baca surat Al-Muzammil, apa itu? Inna Allah ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail. Sulusan. Terus apa? Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Lima bahwa saya kuna minkum marda. Wa akaruna. Terus apa? Gantinya apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ma tayassara. Al-Quran itu apa? Definisinya Quran apa? Supaya, oke, saya tanya Anda sekarang. Hafal Quran? Hafal? Saya tidak. Iya hafal. Belum hafal? Anda salah. Maksudnya belum hafal. Quran definisinya apa? Yang dibaca. Kalau saya berkata Nun wal qalami wa ma yasturun, itu Quran atau tidak? Quran. Anda hafal itu? Hafal, saya hafal Quran. Sebenarnya bertanya hafal semuanya Atau tidak? Iya kan? Nah, ketika Allah berfirman faqra'u ma tayassara minal Qur'an, apa seluruh Quran atau satu huruf bisa? Satu huruf bisa. Anda bisa bahas satu huruf di dalam Al-Quran, bahkan bukan huruf, bunyi dalam halaman yang sekian banyak halaman. Apa huruf yang paling mudah diucapkan? Nun. Apa? A. Itu huruf A. Bahasa Arab A. Alif. Itu Hamzah. bunyi. Iya kan? Nah. A. Kalau kita bicara bunyi, apa bunyi yang paling gampang disebut dalam Al-Quran? Ini apa? Yang ada di dalam Quran bunyi. Kalau huruf yang paling gampang itu nun. Nun. Ya toh? Ya. Sekedar Anda meletakkan lidah Anda ke ujung nun. Nun. Apa yang lebih mudah dari nun? Ya. Sulit. Lam. Ya, sama kan? Itu huruf atau tidak? Bunyi. Tidak ada huruf. Bunyi. Bunyi. Iya kan? Nah. Paling mudah, lebih mudah dari nun. Nun Anda masih harus menggerakkan lidah. Tidak. Nah, kata ulama apa? Seandainya ada bunyi yang lebih gampang diucapkan dari maka bunyi itu akan dipilih Allah untuk melarang anak mengucapkan pada orang tua. Ya Allah.
Wala taqul lahuma uff aja sudah dilarang, apalagi huruf, apalagi kata. Ini kan bahasa tentang ini. Nah, jadi kita kembali ke wasatiyah, Jadi jangan anggap orang yang melakukan sesuatu yang dibenarkan agama, walau melebihi apa yang Anda lakukan, dia sudah ekstrim. Ya kan? Tetapi sebaliknya jangan juga menganggap orang yang tidak melakukan seperti Anda yang kuat atau yang hobi itu karena tidak melakukan dia. Jelas kan? Nah, baru tadi kita katakan syarat pertama untuk wasatiyah itu tahu persoalan. Kalau Anda tidak tahu persoalan, Anda tuduh orang. Syarat kedua, tahu persoalan. Syarat kedua itu kira-kira kita katakan apa? Hindari emosi. Saya sih, kita lihat sekarang sehat ini sekarang. Saya sudah bulan puasa, sudah beduk, saya masih kuat. Makan juga bulan puasa saya masih kuat. Boleh nggak? Ekstrim nggak? Ya kan? Melebihi kan? Tapi ada orang sekarang puasa. Saya sakitnya puasa. Yang menentukan sakit siapa? Dokter atau Anda? Dokter. Jadi harus kalau Anda merasa sakit kepala, waduh saya sudah tidak kuat, harus Anda ke dokter. Tidak. Yang menentukan Anda. Itu sampai kata ulama apa? Di Al-Quran itu kan wa man kana minkum maridan. Ini contoh marid ini. Saya potong-potong apa begitu, luka tangan saya. Sakit atau tidak? Sakit. Boleh buka puasa. Kalau Anda merasa ini mengganggu Anda dalam konteks puasa, boleh atau tidak? Boleh. Jadi yang menentukan Anda. Jadi jangan berkata, oh Indonesia beragamanya kurang ini. Begitu juga dalam banyak hal. Jangan terdorong oleh emosi sehingga berlebih. Jangan juga khawatir dianggap tidak beragama dengan baik karena berkurang. Itu wasatiyah. Jadi penerapan wasatiyah untuk orang per orang bisa beda-beda. Ya kan? Jangan menganggap oh itu dia sudah pakai jenggot, celananya cingkrang, ini, oh itu luar biasa. Ya kan? Tapi jangan juga kalau lihat saya hampir tidak pernah saya pakai biji putih. Tidak pernah. Sholat saya tidak pakai biji. Jangan bawa orang dari situ. Jadi dalam konteks penerapan agama menuntut wasatiyah. Tetapi terkadang itu, kita lihat sekarang, kenapa ini emosi harus dihindari. Setan itu datang menggoda. Dia lihat orangnya ini gimana. Orangnya beragamanya bagus, ketat, semuanya syubhat tidak boleh dan sebagainya. Dia tambah-tambah, dia dorong, ya kan? Di sini terjadi hulu, penambahan. Ya, yang ini bilang, oh dia memang kurang beragama. Dia kurang-kurang ini nggak apa-apa ini. Kenapa? Kita ambil contoh deh. Boleh nggak jabat tangan sama perempuan? Boleh. Yang ketat bilang nggak boleh. Ya kan?
Syekh Azhar bilang boleh. Nah, dia datang sama ini yang bilang boleh. Tekan-tekan sedikit waktu jabat tangan. Sudah boleh nggak? Dikasih Anda ini supaya Anda lari dari lingkaran wasatiyah ini. Ini di sini boleh masih, di sini boleh masih dalam konteks wasat. Tetapi dia ajak Anda lari kemari. Dia ajak Anda turun kemari. Jadi hati-hati emosi Anda. Ya kan? Itu kalau mau diterapkan wasatiyah emosi. Dan karena itu kembali kepada tahu ajaran agama dan tahu kondisi yang kita ada. Bisa beda-beda. Sampai yang berapa? Saya biasanya kalau di pusat studi ini, bagaimana biasanya? Tanya jawab. Saya hanya tanya jawab. Karena apa? Boleh jadi apa yang saya sampaikan Anda sudah tahu. Ya tahu. Tapi kalau Anda yang bertanya, boleh jadi ada yang Anda belum tahu. Mungkin saya tahu, saya jawab. Boleh jadi Anda sudah tahu, tapi mau konfirmasi. Ya Pak? Dan sebagainya. Jadi saya lebih senang itu. Hampir tidak pernah saya beri mukadimah. Ya, hampir tidak pernah. Supaya ini. Oke. Jadi saya kira silahkan bertanya. Ini bagus banget. Ya, ini. Jazakallah khairan katsira Syekhna Al-Karim. Langsung kepada pertanyaan untuk memperdalam tadi berkenaan dengan masalah dawabit di dalam menentukan wasatiyah. Karena memang dalam diskursus kita di kuliahan seperti itu, di mana dikatakan tafsir itu adalah understanding, pemahaman, dan pemahaman itu relatif. Sebenarnya bagian yang relatif dari penafsiran Quran itu seperti apa? Sehingga seakan-akan yang seluruh Al-Quran itu zamian semua gitu, mutasyabihat semua, tidak ada yang muhkamat. Bahkan misalnya ayat-ayat yang selama ini dipahami oleh ulama dalam perkara yang qat'i misalnya, ya Taibah atau makin gitu aja. Itu dawabit. Iya, terutama dalam tafsir Quran. Moderasi dalam menafsirkan Quran. Apa? Oke. Banyak prinsipnya itu tidak usah kita katakan prinsip, walaupun dia dalam bentuk prinsip. Banyak syarat-syarat. Ya toh, selama memenuhi syarat, walaupun kita beda. Ya toh. Syarat kita mari lihat. Syarat satu, harus mengetahui bahasa Arab yang digunakan pada masa turunnya Al-Quran. Bukan bahasa Arab yang Anda gunakan sekarang. Bahkan akan jauh lebih baik kalau Anda memahami arti kata itu sesuai penggunaan Al-Quran. Karena tidak jarang Al-Quran menggunakan makna baru yang belum dikenal oleh masyarakat. Aqimus shalah, apa artinya? Shalah apa artinya? Doa. Ya kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Apa arti karam? Baik hati. Dulu Dermawan. keturunan, Oh, keturunan. ya kan? Nabi Yusuf faltaqatahu sayyara
Saya masa itu sudah ada mobil. Ya belum. Tetapi kalau kata itu digunakan oleh Al-Quran dalam arti yang berbeda-beda, maka makna apapun yang Anda pilih silahkan. Saya beri contoh. Nikah itu apa? Akad. Akad. Kalau saya berkata nikah itu hubungan suami istri, hubungan seks, boleh nggak? Boleh. Kita sekarang wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Ada seorang ayah hubungan gelap dengan seorang perempuan. Boleh tidak anaknya kawin dengan perempuan? Tidak boleh. Nah, boleh atau tidak? Kalau Anda berkata akad, boleh karena tidak ada akad. Tapi kalau Anda berkata nikah itu adalah hubungan seks, ada akad atau tidak akad, yang mana Anda pilih? Saya harus toleransi. Kalau Anda pilih ini silahkan, Anda pilih itu silahkan. Ya kan? Kita ambil contoh. Wamsahu biru'usikum. Rasi kok? Sedikit boleh. Seluruhnya boleh. Ketika Al-Quran, hati-hati nih, hati-hati. Ketika Al-Quran berkata, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Gunakanlah tutup kepala. Apa tutup kepala itu harus seluruh kepala seperti Anda ini? Tapi Anda juga masih ada tuh, saya lihat rambut. Atau boleh, yang penting tutup itu, tutup kepala. Ya. Nafsiran salah nggak itu kiai-kiai kita dulu yang istrinya, ya, ibu saya itu tidak pakai jilbab. Ayah saya guru besar di bidang tafsir. Pemahamannya seperti itu. Anda memurtadkan dia? Tidak. Ini kan pemahaman, toleransi, ya Pak. Bisa itu kalau kita bicara soal ini bisa panjang sekali. Penafsiran bisa beda-beda. Nah, itu kata apa namanya? Itu ngomong itu Roma Irama pernah lihat tadi bisikan Roma. Ya, pernah juga pernah ditanya ini dia hanya salah tuh si Roma, dia bilang Al-Walid. Nah, maksudnya Al-Walid. Beda enggak Al-Walid dengan Al-Walid. Al-Walid itu anak kecil, jadi saya sekarang Al-Walid. Mendidik itu anaknya perempuan, 4 perempuan, 3 pakai jilbab. Nah itu enggak pakai, bagaimana? Jawabannya, Tuhan tidak tanya 5 tambah 5 berapa. Berapa 5 tambah 5? Cuma 1. Tuhan tanya 10 berapa tambah berapa? Berapa tambah berapa? Semua benar. Itu logika orang yang ingin mempersatukan, bukan ingin mencari. Ya, jadi jawabannya seperti itu ya. Jadi kita harus toleransi. Semua bisa masuk di dalam wadah ini. Karena memang Al-Quran hammalatul lil. Ada kaidah, kita ambil kaidah tafsir harus dipegang itu. Hampir disepakati oleh semuanya. Yang muhkam
menjelaskan yang mutasyabih. Ya kan, kaidah itu toh. Ya. Tetapi apakah ditentukan yang mana mutasyabih dan yang mana yang la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Terus apa lagi saat itu? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang mana yang mutasyabih, yang mana yang muhkam. Kita sudah sepakat sekarang, yang muhkam menjelaskan mutasyabih. Muhkam adalah la tudrikul absar. Kalau begitu wujuhun yawma idzin nadhirah, tetapi bukan pandangan mata, ada makna yang menjadikan dia dinamai lihat, tetapi tidak melihat dengan pandangan mata. Ya kan? Kenapa? Karena la tudrikul absar. Tapi yang satu berkata, yang muhkam itu wujuhun yawma idzin nadhirah. Dia lihat Tuhan. Lah ini la tudrikul absar, ini yang mutasyabih. Tuhan bisa dilihat atau tidak? Wujuhun yawma idzin nadhirah. Saya tanya sekarang, ada lihat matahari? Lihat. Anda lihat sinarnya. Anda lihat bulan. Yang Anda lihat bukan bulannya, yang Anda lihat cahayanya. Paham ya? Nah, itu dalam pengertian itu jangan berkata nggak bisa dilihat. Jadi kaidah-kaidah itu dalam penerapannya bisa tidak. Jadi kalau berkata saya, kita berkata saya tidak pegang itu. Kita berkata, lakum dinukum waliyadin. Kalau masalah Anda begitu, atau saya begini, kita tidak perlu bertengkar. Jelas itu ya? Oke. Nah, siapa lagi? Gantian perempuan lagi. Itu perempuan lagi gantian. Kecuali kalau perempuan sudah habis, laki-laki. Oh, berarti perempuan dapat semua. Baik, mohon izin Andi. Untuk saya ingin konfirmasi, apakah berarti seluruh ajaran Islam ini memang mengandung wasatiyah atau sudah berupa wasatiyah, sehingga apakah aktivitas beragama yang wasatiyah ini menjadi sebuah nilai bagi terwujudnya insan kamil kalau dalam ilmu tasawuf? Seperti itu aja. Terima kasih. Apakah seluruh agama Islam ini bersifat wasatiyah? Semuanya wasatiyah. Tidak ada yang mesti. Hanya kita melangkah lagi. Apakah seluruh ajaran Islam dalam segala rinciannya sudah final? Belum. Atau belum? Belum. Masih ada tidak ajaran Islam yang boleh jadi muncul karena ada persoalan baru yang muncul. Iya. Masih. Jadi kita harus paham nih, itu nanti Anda lihat ajaran Islam itu. Ini saya ke Jogja, kebetulan saya teringat saya akan bicara soal ini di Jogja. Hari Senin saya di UII, hari Selasa saya di UIN. Ajaran Islam. Ajaran Islam ada yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Itu rinci, tidak berubah. Persoalan akhirat bisa dijangkau akal. Rinci sekali, ya kan? Persoalan waris bisa dijangkau oleh akal. Kata Al-Quran, aba'ukum aw abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum. Dia rinci, ya kan? Karena tidak terjangkau. Perjalanan dia rinci. Tidak. Ya kan? Kenapa beberapa ayat saja itu? Pemerintahan dia rinci. Tidak. Yang terjangkau oleh akal dan bisa mengandung aneka perincian,
maka dia kasih pokok-pokoknya saja sehingga bisa berkembang. Sekarang kita lihat perkembangan terakhir yang saya akan jelaskan di UI Jogja. Mereka tanya, KB, saya pakai istilah KB. KB itu apa? Keluarga berencana. Nah, saya tidak mau. Saya tidak mau pakai istilah Inggris IA. Artificial Intelligence. KB. Kecerdasan buatan. KB sudah ada atau belum? Belum. Sudah ada. Sekarang sudah ada. Sekarang, dulu Belum. Tidak ada. tidak ada. Boleh tidak kita menggunakan artificial intelligence ini untuk berfatwa? Itu yang ditanyakan. Boleh tidak? Kita bisa beda-beda pendapat. Iya betul. Kalau saya akan sampaikan tidak boleh. Tidak boleh. Sudah ada ajaran Islam menyangkut itu? Nah, jadi Islam kan bisa berkembang nih. Apa yang diketahui dulu boleh jadi dilarang dulu, sekarang sudah boleh. Perempuan berangkat sendiri ke luar negeri boleh nggak? Boleh. Boleh. Dulu Tidak. kenapa? Ada perkembangan, dia hanya berikan nilai-nilai. Sehingga kalau Anda bertanya, ajaran Islam ini bisa berubah. Dia kasih nilai-nilai. Ya kan? Itu yang ditanyakan. Jelas. Jadi kita terbuka. Itu sebabnya kita mestinya tidak terikat dengan satu mazhab. Tidak bisa. Luar biasa Imam Syafi'i. Jangan Imam Syafi'i, luar biasa sahabat-sahabat Nabi sudah mengemukakan pendapat-pendapat yang baik, benar pada masanya. Kalau sekarang belum tentu. Iya kan? Ya. Penafsiran Nabi aja kan bisa ini kan. Kalau sudah berkaitan dengan urusan-urusan yang bukan berkaitan dengan keimanan. Pernah tidak Nabi dibantah? Pernah. Umar sering. Santai aja. Sudah tidak usah kawinkan itu pohon korma. Udah, tidak bertemu lagi. Antum malah mau bingung. Nabi ada kok. Itu jadi Islam ini terus berkembang. Wasati'ah dalam konteks memilih ini tadi atau menggunakan itu jangan keluar dari wasatiyah. Karena wasatiyah itu kalau kita mau bicara lebih jauh, wasatiyah itu bukan hanya agama ini. Bukan agama ini. Alam raya ini seluruhnya adalah wasatiyah. Nah, seimbang. Itu wasatiyah. Nah, ketika Anda baca, mari kita lihat ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan Wasata. Saya mau tanya, kadzalika kemana menunjuk zalika itu? Nah, siapa yang hafal Quran? Apa ayat sebelumnya? Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Hah? Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Mungkin di ayat selanjutnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ada menunjuk kadzalika di situ. Kadzalika menunjuk Kembali lagi ke belakangnya. Oke, saya ingat, mudah-mudahan saya ingat. Laqad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa aina ma takunu fawallu wujuhakum syatrahu. Lalu itu kadzalika jahannam. Kadzalika itu menunjuk kepada kiblat. Ya Pak. Ja'alnakum ummatan wasatan. Kadzalika. Jadi kiblat itu juga wasat.